Selamat pagi teman-teman Kicomania. Ini adalah video kiriman dari salah seorang teman kita, pendatang baru. Dia mau nernak kayak gitu. Posisinya betinanya udah siap, jantannya masih dorong ekor, baru dorong ekor ya kayak gitu. Itu bagaimana yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, seperti dalam video saya teman-teman ya, pernah saya lakukan banyak sekali tips-tips penjodohan yang saya lakukan kayak gitu. Teman-teman bisa coba yang mana yang cocok kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut untuk membahas lebih jauh lagi teman-teman tentang penjodohan murai batu yang jantannya mabung itu bagaimana kayak gitu atau masih dorong ekor, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung saja. Yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya juga kayak gitu. Terus berikut ini seperti teman-teman lihat, betinanya di jarak udah ngeter birahi, udah ngeleper siap kayak gini ya. Nah, ini kalau jantannya ngisi, jantannya sabar, langsung ngawin, pastilah cepet jadi. Tapi permasalahannya yang jantan belum pernah dikawinkan dan yang jantan juga masih dorong ekor kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri di kandang ya teman-teman ya, sebelum saya masukkan kandang, saya usahakan kondisi burung 100% sehat, 100% tidak ada masalah kayak gitu. Kenapa? Kalau di kandang kan pengawasannya agak kurang ya teman-teman. Kalau nanti ada kendala lemak, ada kendala apa, nanti kita jalannya 2 kali. Jadi kalau posisi kayak gini biasanya kalau misalkan jantannya dia bilang masih dorong ekor, itu kayak gini walaupun leper kayak gini, si betina saya jemur lama. Maksudnya lama itu nggak seharian penuh kayak gitu. Jadi sehari itu pagi dijemur 1 jam, setengah jam kayak gitu sambil menunggu jantannya dorong ekor kayak gitu. Tujuannya untuk apa ya? Kalau jantannya dorong ekor sambil nunggu dorong ekor ya, nanti ekornya lebih panjang, lebih indah. Nah, kalau misalkan betinanya sambil nunggu jantan dorong ekor itu tadi, betinanya dijemur itu nanti lemah-lemahnya hilang, dia kering dan dia sehat. Itu tadi tujuannya dijemur sampai nunggu jantannya dorong ekor selesai. Tapi ada beberapa peternak juga sih, nggak butuh ekor panjang, yang penting dia ngawin kayak gitu. Oke lah kalau kayak gitu, karena persepsi kita ya beda-beda, yang penting produk itu, nggak ada salahnya juga. Tapi ya semakin panjang ekornya, kalau ditanya itu indukan berapa anakannya, biasanya pembeli itu ada yang cerewet kayak gitu, 17 kayak gitu, seharusnya ada 20 lebih cuma 17. Ya orangnya banyak yang mundur kayak gitu. Jadi di ternak murai batu ini perlu kesabaran, seni itu ya memang kayak gitu ya teman-teman kayak gitu. Nggak asal beras, tetapi kembali lagi pada diri kita, ya udahlah yang penting produk untung kayak gitu. Oke, jadi itu tadi penjemuran, kita jemur sampai nunggu jantannya mentok kayak gitu. Kalau ketika jantannya udah mentok, jantannya kita jemur minimal 1 minggu, dimana biar birahinya nanti sip kayak gitu. Jadi ini ekornya masih melungker-mungker ya kayak gitu. Kalau misalkan dijodohkan sekarang, masukin kandang, dia lari-lari terbang-terbang, ya udah mentok segitu aja ekornya yang jantan kayak gitu. Padahal nanti juga bisa panjang. Dan setelah dia mentok mungkin sekitar 3 minggu, 1 bulan itu ya udah kering bulu ekornya pejantannya kayak gitu. Nah, perkiraan udah kering, jantannya juga dijemur seperti saya bilang tadi. Nah, langkah pertama untuk betina yang leper seperti ini, karena penjemuran udah cukup, biasanya saya masukin kandang ternak dulu. Jadi kalau udah leper kayak gini, teman-teman, biasanya tuh kalau udah dijejer ya, malamnya kan dijejer dan udah kenal yang jantan, itu kita masukkan atau saya masukkan ke kandang ternak, biasanya tidak ada 1 minggu udah ngangkut sarang. Nah, kalau betina udah ngangkut sarang, biasanya pejantannya bolehlah mulai kita lepas ya. Jadi sekitar 1 minggu itu tadi, sejantan itu cuma saya taruh di kandang kotak aja kayak gitu. Kalau dia misalkan tangkringannya sejajar, dia mau tidur berbarengan, itu bagus. Kalau nggak mau, yang penting si jantannya udah nggak kelihatan nyerang. Nah, untuk pelepasan ketika betinanya udah ngangkut sarang, teman-teman, nanti cek di channel saya ada itu videonya, ini cuma untuk melengkapi saja ya. Ketika udah ngangkut sarang dan
bejantannya mulai dilepas, itu saya melepaskan ada beberapa trik supaya tidak narung si betina. Dan walaupun kelihatan jodoh, pelepasan pertama kali ini banyak sekali peternak lama juga kecolongan di mana masih ada kematian kayak gitu. Karena apa? Saya juga pernah ngalami ya kayak gitu. Setelah saya masukkan itu langsung tarung juga ada kayak gitu. Nah, kembali lagi ketika kita rasa udah betinanya udah ngangkut sarang, terus jantannya ini udah teman-teman jantannya udah gak kelihatan nyerang, kita lepaskan. Tetapi saya mencari waktu yang luang. Tujuannya untuk apa ya? Supaya untuk mengawasi tadi. Jadi pedomannya utamakan keselamatan. Kalau misalkan terjadi kematian salah satunya, wah itu tadi ya kita kecewa, kita bangkitnya lama kayak gitu. Bukan karena kita tidak berani atau apa, enggak. Kita cari sela-selanya aja. Jadi ketika ada waktu Sabtu atau Minggu, misalkan teman-teman libur ya cam kopi, bawa semprotan itu seni itu teman-teman, kita nikmati. Nah, pertama sebelum dilepaskan jantannya biasanya saya mandikan dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi birahi. Karena apa? Kalau misalkan jantan seperti ini, biasanya dia agak sedikit galak kayak gitu. Makanya dalam video lain pernah saya sarankan juga, dan di sana ada tutorial mudah hutan solusi terbaik pejantan. Karena apa? Kalau mudah hutan masih agak giras itu biasanya dia langsung jodoh, asalkan mudah hutannya yang tua kayak gitu. Itu teman-teman peternak lama pasti udah tahu kayak gitu. Tapi bagaimanapun juga sebetulnya masih bisa diakali, walaupun ini jinak, ngelowo dan lain sebagainya masih bisa. Jadi kita mandikan tadi untuk mengakalinya kayak gitu. Nah, satu tahapan lagi setelah kita lepaskan, kita pantau. Tapi sebelumnya tadi dimandikan ya, setelah tahapan mandikan ya, kayak gitu ketika melepaskan. Jadi kita pantau burungnya reaksinya bagaimana. Nah, cek di channel saya itu juga ada dulu. Ketika burung tersebut si jantan cuma adu mulut bukan ciuman ya maksudnya. Cuma mendekat, saling mendekat tapi enggak kontak fisik lah, ibaratnya seperti itu. Seperti nyerang tapi enggak nyerang kayak gitu. Itu biarkan. Tapi kalau misalkan sampai kontak fisik, kita lepaskan langsung mencengkram si betina, itu harus kita hindari, kita pisah lagi teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi kalau kita tinggal ya bisa ada kematian kayak gitu. Jadi kita pantau sambil ngopi-ngopi. Kalau misalkan sekitar 1 jam tidak ada kontak fisik, boleh kita tinggal sebentar-sebentar. Tapi masih perlu diawasi kayak gitu. Dan itu nanti kita pantau sampai sekitar 1 minggu teman-teman. Jadi kalau misalkan hari ini kita full pantau seharian kayak gitu, kalau saya dicari di mana jodohin burung ya seharian ya sambil ngopi sambil bersih-bersih di sebelahnya kita pantau. Kalau seharian udah aman, besoknya berarti tugas kita akan lebih mudah lagi, akan agak aman lagi kayak gitu. Tetapi di sini sebagian besar murai batu yang kejinakan pasti ada masalah kayak gitu. Kalau misalkan menyengkram dikira bahaya, itu jantannya harus dilepas lagi. Apakah udah nyerah? Enggak. Cara kedua teman-teman ya. Setelah jantan galak, itu tadi saya menggunakan cara yang pertama teman-teman, dikasih sayapnya itu dikasih lakban atau sulasi kertas itu teman-teman. Di channel saya sudah ada, nanti lihat aja. Jadi saya ambil sayapnya, bulu sayap itu sekitar 7 helai atau 8 helai. Kita sulasi sebelah kiri, kanan atau kiri sembarang ya. Kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika jantan mau ngejar betina itu terbangnya itu miring, nggak bisa nggak bisa menangkap betina. Jadi kalau udah gitu ya cara terakhir aman sekali kayak gitu teman-teman. Terus ada kemarin yang curhat pada saya, Om, setelah saya gitu jantannya mati. Ya, itu kesalahannya nangkapnya teman-teman. Jadi kalau nggak kepencet nggak samar mati, asalkan dia masih bisa makan, masih bisa loncat-loncat, nggak bakalan mati itu. Pernah saya coba, tidak cuma 1 kali, puluhan kali. Cek di channel ini sudah ada cara ngelakban atau nyulasi sayapnya kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum kita tinggal biasanya saya kasih, kalau ada genteng tuh, genteng nggak kepake, taruh aja di pojokan bawah.
Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan masih bisa ngejar, betina nanti akan sembunyi di bawah genteng itu. Aman sekali. Jadi genteng atau papan taruh bawah kayak gitu, beri rongga, nanti biasanya burung yang dikejar akan masuk situ. Nah, tunggu aja. Kalau udah jodoh ya biarkan, kita tunggu aja kayak gitu. Kalau udah jodoh ya biarkan tinggal jadinya. Kalau belum jodoh ya ditunggu aja seperti itu tadi teman-teman. Kalau udah dilakban saya rasa pastilah udah aman kayak gitu. Oke, sekian dulu video pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam kicau mania dari Tulungagung.